Kemarin bahas TO. Iya, Teh. Oke, sekarang berarti kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke materi ketiga. Pembahasannya itu tentang aturan penulisan huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf tebal gitu. Jadi ada aturannya ya. Nah, sekarang seperti biasa kita kuis dulu ya. Iya, Teh. Sudah disiapkan kuisisnya. Kita pretest dulu. Oke, nanti ini di pretest ada 10 nomor. Ada 10 nomor seperti biasa. Nah, di sini nomor 4 dan 5-nya itu ada kesalahan teman-teman. Jadi nomor 4 dan nomor 5 itu soalnya itu terulang di nomor 9 dan nomor 10 gitu ya. Jadi nanti nggak apa-apa dijawab aja. Nanti mungkin akan diganti setelah kelas ini ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang disiapkan dulu. Oke, udah kelihatan? Ini linknya juga Tete kirim di chat. Sebentar. Oke, 2 orang lagi nih yang belum gabung. Coba, siapa yang belum gabung? Nah, Gia udah masuk ya. Berarti tinggal Herlina.
Herlina sudah bisa atau belum? Coba sebentar. Oke, Teteh mulai dulu aja ya, nanti bisa menyusul untuk Herlina. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, alhamdulillah udah selesai ya pretestnya, semuanya terkerjakan. Nah, ada beberapa soal yang rata-rata betul, tapi ada juga yang masih merah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Semoga cukup ya, karena hari ini sampai pukul 2 aja ya. Karena ada sosialisasi katanya dari akademik. Iya, Teh. Oke, semoga cukup ya waktunya. Kita bahas dulu dari materi deh. Oke, sebentar. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja ya. Oke, sekarang sambil mulai, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Untuk pemahaman konsepnya, tadi sudah dikatakan di awal, kalau hari ini itu pembahasannya tentang aturan penulisan huruf kapital, huruf miring, dan juga huruf tebal. Jadi ada beberapa aturan-aturan ini berdasarkan apa? Berdasarkan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, ini sumbernya. Jadi kalau misalnya kurang lengkap nih, kurang puas dari pembahasan kakak, bisa teman-teman cek sendiri di PUEB. Di situ insya Allah lengkap ya pembahasannya kayak gitu, aturan-aturannya, karena itu resmi dari Kemendikbud. Kemudian ini udah dijabarkan beberapa aturannya, kita bahas satu persatu. Dimulai dari poin pertama. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Kalau ini udah jelas ya. Setiap awalan kalimat itu pasti selalu huruf kapital. Tandanya adalah diakhiri oleh titik gitu ya. Kemudian di sini ada awal kalimat lagi berarti kapital lagi. Ini masih mudah ya. Kemudian poin yang kedua. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Nah, jika ada kalimat langsung, itu biasanya bisa juga di tengah-tengah kalimat, tetapi ketika itu adalah kalimat langsung, itu harus diawali oleh huruf kapital. Nah, di sini ada keterangannya. Kemudian ada koma dulu sebelum ke kalimat langsung. Kayak gitu, ini poin kedua. Kemudian poin ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. Ini untuk apa? Fungsinya untuk penghormatan gitu ya. Untuk menghormati, makanya harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya itu adalah Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Di sini selain awal kalimat ini juga penggunaan nama Tuhan. Kemudian di sini hambanya. Ya di sini adalah kata ganti untuk Tuhan. Kenapa harus dipisahkan menggunakan tanda hubung? Karena ini beda gitu jenis hurufnya ya. Ada huruf kapital, makanya dipisahkan. Itu aturan poin ketiga. Sekarang aturan untuk poin keempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya di sini ada Haji Agus Salim. Ini seperti gelar kehormatan ya. Gelar kehormatan atau keagamaan. Kemudian ada Kiai. Itu diawali oleh huruf kapital. Jika diikuti oleh namanya siapa, kayak gitu ya. Kalau tidak itu tidak perlu. Kemudian doktor. Doktor itu kan gelar ya, doktor. Siapa, kayak gitu ya. Prof, gitu. Itu harus huruf kapital, jelas. Oke, ini untuk poin keempat. Kemudian untuk poin kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Di sini titik tekannya diikuti nama orang. Atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya di sini Wakil Presiden Adam Malik. Atau contoh lain juga bisa misalnya Gubernur Jakarta. Jakarta. Nah, ini sebenarnya kan untuk pengganti nama orang yaitu Anies Baswedan gitu ya, Gubernur Jakarta. Kalau gubernur dari Jakarta itu beda lagi. Huruf G dalam gubernurnya itu tidak perlu kapital karena di tengah-tengahnya itu ada preposisi kayak gitu ya. Kalau misalnya nama jabatan tersebut sebagai pengganti nama orang seperti ini Gubernur Jakarta itu harus huruf kapital. Begitu teman-teman. Itu untuk 5 poin pertama dalam aturan penulisan huruf kapital. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah jelas?
Jelas teh. Jelas Udah teh. jelas deh. Oke, Teh. kalau jelas Ya. kita lanjut. Aku Ya, nanya. boleh. Kalau nama Teh kan- orang tertentu itu gimana? Nama orang tertentu yang ini. Siapa dulu nih yang nanya nggak apa-apa ya. Di sini. Apa dulu? Sebagai pengganti nama orang tertentu ini maksudnya kan di sini Gubernur Jakarta ya. Gubernur Jakarta kita tahu siapa sih Gubernur Jakarta saat ini? Anies Baswedan kan? Nah, Gubernur Jakarta ini sebagai pengganti nama orang tertentu. Gitu. Tapi beda dengan gubernur dari Jakarta. Karena ini bisa beberapa makna gubernur dari Jakarta. Apakah memang gubernur tersebut gubernur Jakarta atau memang gubernur tersebut baru pulang dari Jakarta? Nah, kenapa G di sini seharusnya tidak kapital gitu karena bisa jadi dua makna. Itu adalah pengganti nama orang tertentu. Misalnya Bupati Garut gitu ya. Itu kan ada pengganti nama orangnya, siapa bupatinya gitu. Kayak gitu, gimana? Paham belum? Ya paham teh. Oke, ada lagi? Aku teh. Boleh. Kan tadi tuh di soalnya itu kan ada yang kalimat yang gubernur kata gubernur itu di tengah-tengah kalimat. Nah, itu Betul. penulisan yang salahnya itu kalau misalkan pakai huruf kapital. Nah, kalau misalkan ini yang tadi Teteh tulis Gubernur Jakarta itu tuh kalau misalkan di depan di awal kalimat gitu baru gubernurnya kayaknya besar gitu atau gimana? Enggak, ini meskipun di tengah-tengah ini tetap harus huruf kapital. Ketika diikuti oleh keterangan lain, Gubernur Jakarta, gubernur dari mana gitu ya. Gubernur kota apa gitu. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kalimat tanpa ada ininya, tanpa ada keterangan lanjutannya, gubernur, ya udah ini penulisannya G-nya tidak perlu kapital. Lain hal kalau misalnya di sininya nama orang, kemudian di sininya ini nama kotanya gitu. Ada jelas keterangannya. Jakarta, nama provinsinya Jawa Barat. Ini kapital meskipun di tengah-tengah kalimat gitu. Gimana? Masih bingung? Udah cukup deh, makasih. Oke, bisa lanjut? Lanjut ya. Lanjut teh. Oke, kita lanjut ke poin ke-6. Poin ke-6 ini aturannya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Ini jelas ya, setiap nama orang, setiap unsur katanya itu harus diawali oleh huruf kapital. WR, Supratman, di sini jelas huruf kapital ya. Nah, di sini ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Pengecualiannya jika nama ini digunakan sebagai nama jenis. Misalnya, apa ya? Atau nama satuan ukuran, misalnya ada 5 ampere. 5 ampere atau 10 volt. Meskipun ini misalnya penemunya itu tidak perlu jadi huruf kapital, meskipun nama berasal dari nama penemunya itu tidak perlu huruf kapital. Karena ini udah menjadi satuan ukuran. Misalnya mesin diesel itu tidak perlu juga huruf kapital karena sudah masuk ke nama jenis gitu. Nah, harus bisa dibedakan. Kemudian aturan ini juga tidak berlaku bila ada penulisan nama yang bermakna anak dari, misalnya kalau di Islam itu mengenal bin atau binti. Nah, bin dan bintinya ini tidak ikut kapital gitu. Kemudian ada yang dari Sumatera, kalau ada yang dari Sumatera pasti tahu sebutan ini boru. Kemudian apa aja sebutannya, sapaannya? Ada tulang, kayak gitu, itu tidak perlu. Kemudian fan, itu tidak perlu huruf kapital. Yang maknanya itu sudah tidak lagi nama, begitu ya. Itu untuk poin ke-6. Oke, kemudian kita lanjut poin ke-7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, suku Sunda. Coba sekarang kita lihat B di sini seharusnya tidak perlu huruf kapital. Seharusnya ini diedit dulu ya, sebentar. Oke, B di sini tidak perlu huruf kapital. Kenapa? Karena keterangannya di sini ketika penulisan huruf pertama bangsa, suku bangsa, dan bahasa itu bangsa, suku, dan bahasanya itu tidak ikut kapital. Misalnya
bahasa Indonesia. Indonesia. Lain hal misalnya bahasa Indonesia ini sebagai mata pelajaran. Seperti sekarang, mata pelajaran apa? Mata pelajaran bahasa Indonesia. B-nya ikut besar. Kenapa? Karena ini masuk ke aturan nama mata pelajaran. Gitu. Kalau nama bahasa itu tidak perlu kapital. Yang kapitalnya itu cukup di sininya. Gitu. Sukunya apa? Bahasanya apa? Begitu. Gimana? Jelas? Yang ini? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Jelas teh. Oke, jelas ya. Kemudian kalau jelas kita lanjut ke poin yang ke-8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya. Misalnya bulan Agustus. Kemudian juga ada hari Jumat. Ini tetap harus kapital. Kemudian hari Lebaran. Nah, itu tetap huruf kapital. Hari, hari raya, bulan, dan tahun. Misalnya ada tahun Masehi. Oke, tahunnya itu kecil tetapi Masehinya itu kapital. Begitu. Oke, ini untuk penulisan nama tahun, bulan, hari, dan hari raya atau peristiwa sejarah. Misalnya konferensi meja bundar. Itu harus kapital karena nama sebuah peristiwa sejarah gitu ya. Konferensi Asia Afrika gitu ya misalnya. Kemudian ini berarti poin 8 sudah. Poin 9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi Asia Tenggara. Kemudian nama geografi atau di sini juga bisa letak ya, letak geografi. Kenapa bisa letak? Karena penulisan pulau juga ya. Kalau diikuti nama, kemudian nama gunung, kemudian apalagi teluk, itu kan letak geografis ya, itu harus huruf kapital jika diikuti oleh nama. Terus juga misalnya kota, kabupaten, kecamatan itu juga tetap harus huruf kapital. Catatannya jika ini itu merupakan sebuah nama gitu. Tapi kalau bukan nama diri itu tidak perlu. Misalnya saya besok pergi ke pantai. Nah, pantainya itu tidak disebutkan pantai apa. Jadi tidak perlu. Atau misalnya mandi di sungai itu tidak perlu karena itu menyebutkan bukan nama gitu. Bukan nama geografis. Jadi bukan nama diri gitu. Kalau diikuti nama baru kapital. Begitu ya. Nah, ini juga ada pengecualian. Kecuali kalau namanya itu nama jenis kayak tadi. Misalnya jeruk Bali itu tidak perlu kapital. Ada pisang Ambon, asinan Bogor, itu kan sudah masuk ke nama jenis. Penulisannya itu tidak perlu huruf kapital. Begitu ya, itu untuk poin nomor 9. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan. Mungkin maksudnya di sini adalah konjungsi. Ketika ada konjungsi itu tidak perlu dikapitalkan. Mau dimanapun ya, nama, judul, itu tidak perlu konjungsi ini jadi kapital. Kecuali kalau misalnya konjungsinya itu ada di awal kalimat. Misalnya ini nama sebuah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disingkat pun menjadi MPR, kemudian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud. Itu di sini ada dan. Dan-nya tidak perlu kapital karena termasuk ke dalam konjungsi. Begitu itu untuk 10 poin aturan dalam penulisan huruf kapital. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas teh. Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut. Yang kedua, aturan penulisan huruf miring. Aturan penulisan huruf miring ini tidak sebanyak kapital memang.
Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya ini, majalah bahasa dan sastra. Atau misalnya, saya sudah membaca buku atau novel Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelanginya itu cetak miring, tetapi nama penulis itu tidak perlu cetak miring. Jadi cukup di judulnya saja. Kemudian ini penting dalam daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, setiap penulisan judul itu harus miring juga ya. Jadi selain dikutip dalam sebuah kalimat, di dalam daftar pustaka juga gitu. Kemudian poin yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata, kata atau kelompok kata. Misalnya di sini, dia bukan menipu tetapi ditipu. Ini untuk menegaskan saja, jadi perlu miring. Kemudian poin yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya ini politik divide et impera. Ini adalah istilah atau ungkapan asing yang dicetak miring. Nama ilmiah misalnya nama Latin dari buah atau apa gitu ya, itu harus cetak miring. Nah, kecuali kalau misalnya ungkapan atau nama ilmiah ini itu adalah sebuah nama apa, nama lembaga, organisasi, itu tidak boleh cetak miring karena harus dipertahankan kalau itu merupakan sebuah nama, begitu ya. Jadi yang merupakan istilah asing tapi itu merupakan nama itu tidak boleh cetak miring. Misalnya WHO, World Health Organization kan itu nama sebuah organisasi, jadi tidak perlu cetak miring. Harus dipertahankan penulisannya, begitu ya. Itu untuk aturan huruf miring. Gimana? Jelas juga? Jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Aku teh Boleh. tadi itu kurang paham ya yang di pretest. Nah, tadi di pretest itu kan ada yang penulisan apa yang tulisan miring yang Jawa, tapi Ya, Jawanya itu ya. jadi pakai tulisan miring. Nah, itu gimana? Nah, kalau misalnya itu nanti dibahas di soal ya. Jadi kalau misalnya itu nama sebuah media cetak itu harus seluruhnya itu dan kapital gitu. Kalau misalnya itu adalah judul nama. Kalau nama buku kan emang harus kapital. Surat kabar juga harus. Nanti semoga terbahas ya di pretest ya, di pembahasan pretest. Oke. Ada lagi? Atau lanjut dulu ya? Oke, kita lanjut dulu ke poin yang ketiga, aturan penulisan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal dalam laporan atau karya ilmiah digunakan untuk menuliskan bagian, judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel. Pokoknya ini untuk menegaskan bagian dalam penulisan ilmiah. Kenapa? Karena harus jelas, harus tegas, makanya ditebalkan. Kemudian aturan yang kedua, penulisan huruf tebal juga digunakan untuk menuliskan lambang atau lema dan sublema dalam kamus. Nah, ini lema. Oke, ini lema. Kemudian ini adalah lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Maksudnya satu, tangisan. 1 dan 2. Makanya bilangan ini ditebalkan untuk memperjelas. Kemudian poin yang ketiga, pada kata yang telah ditulis miring, jadi kata itu telah ditulis miring nih. Misalnya ada nama ilmiah, kemudian disebut lagi untuk menegaskan, kemudian ditebalkan. Fungsinya ya untuk menegaskan gitu ya. Karena aturan yang utama itu miring. Gitu, ditebalkan itu untuk apa? Untuk mempertegas karena sudah dimiringkan sebelumnya. Kemudian penegasan ini tidak berlaku dalam penulisan nama ilmiah seperti tadi. Masuknya ke aturan cetak miring. Ini nama Latin dari padi, Oryza sativa. Penulisannya yang benar itu bukan seperti ini, melainkan miring, Oryza sativa di sini. Harusnya cetak miring. Begitu itu untuk definisi singkat mengenai aturan-aturannya. Kalau lebih lengkap lagi, boleh teman-teman cek di PWB, ada aturannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pretest ya.
Oke, kita tes. Nah, yang pertama, coba jawabannya yang mana? Yang tiga. Oke, yang C. Nomor 3, kesalahannya di mana? Pantai. Betul, pantai. Oke. Nah, di sini ada yang tidak konsisten nih. Di kawasan Anoy, harusnya di sini juga ikut kapital kawasan. Gitu, tidak konsisten ya. Kita tandai aja deh di sini. Kesalahan. Nah, di sini Pelabuhan Sabang sudah sesuai. Kemudian yang lain juga sudah sesuai ya. Yang tidak konsisten ini yang ini, kawasan penulisan itu. Oke, ini juga Benteng Anoy. Ini nanti diperbaiki di teksnya mungkin ya. Tapi yang betul itu adalah yang 3, karena itu jelas penulisan pantai itu bukan nama diri. Jadi tidak kapital. Oke, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini penggunaan kapital yang salah. Coba yang mana? Yang B bukan kayak Yang salah itu? B. Betul, ya betul karena ini nggak ada ini ya, nggak ada namanya, nggak berujuk nama gubernur Jakarta atau gubernur siapa gitu, tidak ada. Makanya ini tidak perlu huruf kapital. Kalau ini awalan kalimat langsung kapital, kemudian ini juga ada nama, diikuti nama, ini nama negara, kemudian ini ada keterangannya gubernur Jakarta. Kemudian ini kapital awal kalimat langsung dan ini sapaan. Sapaan itu harus kapital. Misalnya di Pak, Bu itu kapital ya. Tuh, jadi untuk ini yang tidak tepat itu yang B. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Diperbaiki jadi kayak gimana nih? Coba yang mana? C bukan teh. Yang C. Yang C, coba kita cek yang C. Presiden Jokowi, ini kapital betul, mengunjungi Amerika betul, bersama gubernur. Gubernurnya tidak perlu kapital, betul, karena di sini ada kata dari, ada preposisi. Jakarta ini bukan sebagai keterangan dari gubernur, tapi keterangan tempat. Kalau gubernur Jakarta itu Jakarta sebagai keterangan gubernur. Tapi di sini Jakarta sebagai tempat gitu ya. Jadi ini kapital. Kemudian ini ada kata depan, itu tidak perlu kapital dan di sini ada nama bulan yang kapital. Berarti betul jawabannya itu yang C. Gitu ya teman-teman. Jelas? Jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, coba sekarang. Tadi yang mana yang betul? B. B. Yang B. Kenapa? Karena ini nama sebuah media cetak diawali oleh huruf kapital dan cetak miring. Nah, di sini kalau yang A, koran Sindo. Yang harusnya miring itu hanya Sindonya saja. Korannya itu tidak perlu. Gitu. Jadi hanya di namanya aja. Kemudian ini Jawa Pos. Kenapa tidak tepat? Ini kenapa ya suaranya begini bentar. Sebentar. Oke. Nah, di sini Jawa Pos di sini tidak kapital karena tidak kapital, harusnya itu kapital seperti di sini Jawa Pos. Harusnya kapital. Nah, ini tidak tepat. Miringnya sudah betul tetapi tidak kapital. Jadi salah. Kemudian di sini novelnya tidak ikut miring seperti ini. Korannya juga tidak usah ikut miring. Yang miring itu di sininya aja. Kemudian Suara Merdeka. Suara Merdeka itu nama. Jadi suara itu masih bagian dari ini. Jadi ini harus miring juga. Gitu. Jelas yang ini? Jelas teh. Oke. Ini dari siapa ya sebentar? Kok ada kerusuk-kerusuk? Vina. Vina kayaknya teh. Coba di mute dulu ya. Coba sebentar ya. Udah? Oke. Udah jelas ya sekarang? Jelas teh. Oke. Nah, sekarang kesalahan penulisan huruf besar terdapat dalam kalimat yang mana? Yang A. Yang A. Karena
Ini merupakan nama jenis, ya enggak? Nama jenis itu tidak perlu kapital. Oke, ke Belanda-Belandaan ini tidak kapital karena bukan nama negaranya. Belanda harusnya itu kapital. Ini betul tidak kapital. Kemudian ini sapaan itu kapital, betul. Ini gula Jawa. Oke, adik membeli gula Jawa. Coba ini betul atau tidak? Betul ya? Karena ini Betul. juga jenis. Oke, ini tempat kapital, betul ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Penulisan judul yang tepat. Yang mana? Yang A. Aku A. yang A. Karena ada apa? Ada konjungsi. Iya, betul. Ada konjungsi yang tidak perlu kapital. Nah, coba di sini betul ya. Kalau yang lain kenapa? Keramahan orang Indonesia kepada orang asing. Coba ini kenapa? Kepadanya teh. Betul. Di sini ya. Ada kata tugas yang harusnya tidak perlu diawali oleh huruf kapital. Betul, jawabannya yang A. Oke, kita ngebut ya, ngebut sebentar. Kita lanjut nomor 7. Coba penulisan gelar. A. Yang A teh. Betul, yang A. Kenapa setelah nama sebelum gelar itu harus diakhiri dulu tanda koma. Kemudian ada gelarnya gitu ya. Nah, di sini tidak ditandai koma, di sini harusnya koma. Oke, di sini juga koma. Kayak gitu ya seharusnya. Oke, jadi yang A. Kemudian kita lanjut nomor 8. Manakah kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan tepat? Coba, yang mana? A. Yang A. Kenapa? Karena tadi penyebutan nama Tuhan dan ini Maha Kuasa itu harus huruf kapital. Kenapa? Karena bentuk hormat gitu ya. Jadi harus kapital dan ini Maha itu kan bentuk terikat ya. Jadi penulisan Maha itu harus digabung dengan kata yang melekatnya. Jadi tidak boleh dipisah. Kemudian yang B itu tidak tepat coba keislaman itu harus seperti apa? Besar. Penulisannya gini harusnya Dikenal. keislaman. Gini harus dipisahkan karena tetap ada nama agama ya di sini. Jadi harus kapital Islamnya. Jadi kenapa kapital? Jadi di sini dipisahkan oleh tanda hubung gitu agar bisa menulisnya sebagai huruf kapital gitu. Kemudian di sini yang C yang tidak tepatnya itu yang mana? Beasiswa bukan. Betul, yang ini tidak perlu kapital. Kemudian yang D yang mana? Bahasa Indonesia teh. Untuk belajar bahasa Indonesia. Coba bahasa ini nama mata pelajaran bukan? Iya, nama mata pelajaran. Coba nama bahasa. Coba maksudnya ke nama diri atau bukan? Oh, bangsa. Nama mata pelajaran. Yang Bukan, di sini maksudnya bangsa adalah teh. bahasa. Di sini bukan ke mata pelajaran bahasa Indonesia dalam sekolah. Gitu. Kalau di sini harusnya bangsa yang tidak kapital gitu teman-teman. Kalau bahasa Indonesia ini adalah maksudnya bahasa itu sendiri. Indonesia, bukan mata pelajaran. Jadi bedakan mana bahasa Indonesia sebagai nama, mana bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran gitu, mata pelajaran dan nama bahasa. Jadi di sini kalau digantikan oleh bahasa apapun ini bisa karena ini maksudnya adalah belajar bahasa gitu ya. Indonesianya bisa diganti bahasa Sunda bisa karena itu bahasa gitu maksudnya. Yang intinya adalah bahasa. Tapi kalau bahasa Indonesia nama mata pelajaran itu Indonesianya tidak bisa diganti maksudnya karena itu adalah nama. Begitu gimana? Jelas? Jelas. Oke deh, makasih. Oke. Kalau yang E ini daerahnya ya. Iya. Oke, daerah. Oke, di sini tidak perlu kapital. Kecuali tadi kalau misalnya ada nama di belakangnya, suku bangsa bahasa itu kapital namanya. Kayak gitu. Jadi ini jawabannya tadi betul yang A. Gimana teman-teman? Paham belum? Paham teh. Paham ya. Nomor 9 dan nomor 10 itu mengulang ya. Tadi udah disebutkan mengulang dari nomor 5 dan nomor 6 ya. Kalau nggak salah atau nomor 4 dan nomor 5. Nomor 9 dan 10 itu sama kayak yang Ambon ini ya.
Oke, karena waktunya juga 5 menit lagi, kita langsung ke post-test ya. Iya, Teh. Coba dibuka dulu. Sebentar ya. Oke, kita... Nanti saat kelasnya selesai, kalau misalnya kuisnya belum selesai dikerjakan, jadi dari Teteh di sini nggak akan diberhentikan ya, bisa langsung aja, terus aja mengerjakan. Oke, sebentar. Nah, coba udah ada. Oke, yang lain bisa menyusul ya. Teteh mulai dulu.
Nah, teman-teman karena udah jam 2 juga nih, mohon maaf ya keburu-buru. Jadi, kelasnya Kakak akhiri, tapi kuisnya gak akan di stop ya. Jadi, teman-teman silakan mengerjakan aja, tapi kelasnya harus diakhiri karena katanya ada sosialisasi ya dari akademik. Nah, silakan yang masih mengerjakan, silakan dikerjakan dulu aja. Tapi mohon maaf, kelasnya harus Kakak tutup ya. Mohon maaf juga hari ini terkesan seperti buru-buru juga. Semoga nanti di pertemuan berikutnya bisa terbahas lagi, kita diskusi lagi. Terima kasih semuanya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Kak Wulan atas pemateriannya pada hari ini. Mohon maaf juga Kak Wulan, saya mewakili dari akademik atas gangguannya mengenai kegiatan belajar dan mengajarnya. Mungkin alhamdulillah ya teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Untuk teman-teman di sini jangan ada yang live ya. Dan kepada Kak Wulan diperbolehkan Kak untuk live dan melaksanakan kegiatan lainnya. Jadi teman-teman yang masih di sini Ya, tetap terima di kasih ya, sini ya. Teh. Iya Teh, sama-sama. Terima kasih banyak Kak. Buat teman-teman yang Mangga, lain, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi karena bakal ada wabarakatuh. sosialisasi. Jadi kakak pindahin ke main room dulu ya.